Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kondisi jelang pemilihan presiden Amerika Serikat di mana Donald Trump terpilih menjadi calon presiden dari Partai Republik mengalahkan 16 rival lainnya, kami segera bergabung dengan rekan Nova Purwadi dari tim VOA yang akan memberikan laporan langsung. Nova, bisa diinformasikan bagaimana kondisi terkini di sana setelah akhirnya Donald Trump terpilih sebagai calon presiden dari Partai Republik? Silakan. Ya, memang mayoritas atau suara delegasi yang diperlukan telah dicapai sehingga nominasi resmi telah diraih oleh Donald Trump. Tapi ini baru akan diresmikan, dikukuhkan setelah Donald Trump sendiri menyatakan menerima nominasi dari Partai Republik dan ini akan dilakukan besok. Anda tadi menyebut pidato dari dua putra-putri Donald Trump, Tiffany dan Donald Trump Jr. Menariknya, seluruh putra dan putri Donald Trump, kecuali si bungsu yang masih berusia 10 tahun kalau tidak salah, akan melakukan pidato dalam konvensi Partai Republik kali ini. Mereka adalah Eric Trump yang akan menyampaikan pidatonya malam ini juga. Dan di malam terakhir adalah Ivanka Trump yang sebelumnya sangat aktif dalam kampanye ayahnya, jauh lebih aktif dibandingkan Tiffany yang berpidato kemarin. Putra-putri Donald Trump ini ikut bersama Donald Trump datang ke Cleveland beberapa jam yang lalu menggunakan pesawat pribadi Donald Trump dalam penerbangan yang cukup dramatis ke sebuah lapangan udara khusus di pinggiran Cleveland dan disambut langsung oleh cawapres Michael Pence dan sejumlah tokoh Partai Republik. Donald Trump akan menginap di Cleveland selama sehari sebelum akhirnya berpidato pada hari terakhir konvensi Partai Republik besok. Ivo dan Reza. Iya, Nova, selain anak-anak dan putra-putri dari Donald Trump yang memberikan pidatonya, apakah ada agenda lainnya? Ya, salah satu tokoh yang ditunggu-tunggu pidatonya adalah Mike Pence, cawapres yang juga gubernur Indiana. Ini mungkin merupakan kesempatan bagi Mike Pence untuk menggalang dukungan dari massa Partai Republik untuk mendukung Donald Trump. Memang sebagian massa Partai Republik dan bahkan pengurus partai masih enggan untuk mendukung Donald Trump karena Donald Trump ini memang bukan dari dulunya seorang anggota Partai Republik dan ia sendiri banyak didukung massa independen. Tetapi Mike Pence ini adalah seorang yang dari dulu memang seorang tokoh Partai Republik dan sangat disegani di kalangan konservatif, kalangan Kristen taat, antara lain karena ia termasuk seseorang yang menggulirkan perundangan anti-LGBT dan pembatasan kontrasepsi di negara bagian Indiana dan juga sempat menolak imigran asal Suriah ditempatkan di Indiana seperti yang telah dicanangkan programnya oleh pemerintahan Obama untuk menerima sebagian pengungsi dari Suriah. Ini ditolak oleh Mike Pence dan ini salah satu isu yang yang dipastikan akan diangkat oleh Michael Pence. Tema hari ketiga konvensi adalah Make America First Again alias memfokuskan pada politik luar negeri. Meskipun Mike Pence sendiri tak banyak dikenal di luar negeri, tak banyak dikenal di tanah air tentu saja dan hanya dikenal di kalangan domestik. Ivo dan Reza. Baik, Nova, meskipun Trump belum diresmikan sebagai calon presiden dari Partai Republik setelah kemenangannya, bagaimana antusias warga di sana terhadap terpilihnya Donald Trump sebagai calon presiden dari Partai Republik? Ya, banyak anggota delegasi di sini tampak tak sabar untuk langsung mendukung Donald Trump. Ini tampak saat terjadi kericuhan antara mereka yang masih menolak Donald Trump dengan mereka yang mendukung Donald Trump. Mereka ingin membulatkan suara menghadapi kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Ini mungkin juga tercermin dalam berbagai pidato-pidato yang disampaikan. Tercatat bahwa selama malam kedua konvensi Partai Republik kemarin, nama Hillary Clinton lebih banyak diangkat dibandingkan nama Donald Trump sendiri. Blog-blog menyebutkan nama Hillary diangkat sebanyak 80-an kali, sementara Donald Trump hanya disebut 50 kali. Ini karena memang banyak tokoh partai juga masih ragu untuk mendukung Donald Trump, antara lain karena berbagai pernyataan kontroversialnya seputar imigran, muslim, dan lain-lainnya. Dan mereka ini
bahkan malam ini ada sejumlah tokoh Partai Republik yang akan menyampaikan pendapatnya, pidatonya maksud kami. Dan mereka ini dulu adalah lawan politik Donald Trump untuk nominasi Partai Republik, diantaranya Senator Marco Rubio dan Senator Ted Cruz. Tetapi belum jelas apakah mereka akan mendukung Donald Trump dan atau hanya sekedar menolak Hillary Clinton. Begitu, Ivo dan Reza. Ya Nova, euforia para pendukung dari Donald Trump sudah mulai terlihat begitu ya di Cleveland. Lalu bagaimana sistem pengamanan di sana? Ya, pengamanan di sini diberlakukan dengan sangat ekstra. Aparat tidak mau ambil resiko apa-apa karena banyak massa simpatisan Donald Trump maupun massa yang menolak Donald Trump mulai mengalir masuk ke kota Cleveland menjelang pengukuhannya besok. Salah satu kelompok yang mulai tampak di jalanan, kami tadi berjalan-jalan di sekitar arena konvensi, di luar zona yang telah dinetralkan oleh aparat dan hanya tertutup kecuali bagi wartawan dan delegasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tampak ada penggemar motor gede yang lewat dengan berbagai atribut Donald Trump. Ini adalah kelompok Bikers for Trump yang termasuk kelompok yang datang untuk memberikan dukungan mereka. Dan ada juga beberapa demonstran yang datang ke pusat kota dengan membawa senjata secara terbuka. Mereka ini pendukung amandemen kedua Konstitusi Amerika yang menjamin hak untuk memanggul senjata. Dan ada juga aktivis dari Black Lives Matter, yakni kelompok yang aktif menyuarakan keprihatinan terhadap banyaknya warga berkulit hitam yang mati di tangan polisi. Ini adalah kelompok yang bertentangan dan tentunya aparat ingin melerai keduanya, mencegah keduanya jangan sampai bentrok. Begitu Ivo dan Reza. Terakhir, Nova, bagaimana sikap politik dari 16 rival lain yang berhasil dikalahkan Donald Trump meskipun masih dalam satu Partai Republik? Ya, ini menariknya banyak yang bahkan menolak datang. Gubernur Ohio kebetulan adalah John Kasich yang seorang anggota Partai Republik dan merupakan lawan Donald Trump selama proses pemilihan pendahuluan kemarin. Kasich ini bahkan sampai maju hingga bila Anda ingat ada belasan bakal capres di bursa capres Partai Republik dan akhirnya mengerucut ke tiga besar. Mereka adalah Ted Cruz, Donald Trump, dan John Kasich. John Kasich adalah gubernur Ohio. Tetapi selama berlangsungnya konvensi ini, gubernur Ohio bahkan tidak menginjakkan kaki di arena konvensi. Ia memilih untuk tetap berada di Cleveland, tetapi ia menghadiri sejumlah acara lain di luar konvensi. Meskipun disebutkan bahwa ia sempat bertemu dengan pengurus partai, tetapi tidak di arena konvensi ini. Demikian Ivo dan Reza. Baik, terima kasih banyak Nova Purwadi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan terus menantikan informasi terbaru dari Anda jelang pemilihan presiden di Amerika Serikat.